Hai Kak, Kamu join Zoom yang mana? Algonova. Oh, yang di ini ya? Ya, Yang di LMS ya? ya, Oh, yang di dashboard. Belum tak update. Bentar, ntar gua update deh. oke. Bentar ya. Hmm, Kak mau tanya, Heeh. Gimana? di Algorithmics belajar back end doang kah? Atau front end juga? Kamu mau belajar front end kah? Iya, karena aku nanti jurusannya mau berkaitan dengan itu. Dengan apa? Front end dan back end? Front end, mostly front end, Front endnya. graphic designer. Oh, Ya, gitu. Kamu mau ambil apa? di cafe. Oh, di cafe. Iya Hmm, sih lebih ke ini sih itu ke front front end. end. Nah, kalau front end itu dia masuknya ke web design. Aku intipin ya nanti. Ya Ini boleh. namanya materinya. Kalau misalnya kamu mau ini nggak apa-apa sih. Iya, tapi selesaiin aja Python nggak apa-apa sih. Biar ada knowledge Pythonnya dikit nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya Python itu dia perlu. Hmm. Nanti kita perlu tahu juga gitu kan. Itu materi yang paling dasar ya. Mm-mm. Kalau Python tuh. eh terus kalau misalnya, Duh, kamu udah ngerjain ininya, Apanya? LMS-nya. Hah? Udah Apanya? ngerjain, udah ngerjain LMS atau belum? Don't think so. Oke, bentar-bentar. Tak update ini dulu ya. Update link dulu di kamu. Ya Nah, nggak apa-apa. sebenarnya Python itu perlu sebagai dasarnya ya. Ya. Terus, tapi kalau misalnya, apa namanya, mau di combine sama ya Allah sorry. Kalau misalnya mau di combine sama ini front end itu Mm-mm. sebenarnya lebih fokusnya ke web design. Oh, oke. Mm, fokusnya ke web design itu. Oke, udah aku update linknya. Oke, ini pertemuan ke Jujur lupa ini pertemuan keberapa. kedua kan sama aku. Iya, kedua sama kakak. Mm-mm. Wait, aku buka modulnya dulu ya. Oke. Modul 5. Modul 5 lesson 1. Oke, bentar aku ambil minum dulu ya. Aku baru makan belum minum. Ya nggak apa-apa. Bentar, bentar ya, bentar. Oke. Pada akhirnya ini semua. Aku tadi tuh barusan nyampe rumah. Oh gitu. Iya, aku tadi pagi tuh kan ngajar Hmm. di SMA di Malang kan. Ya di Malang. Dari jam pagi jam 7 baru Oh. pulang tuh jam setengah 4. Oh. Nah, terus habis itu aku pulang ke Tulungagung. Mm-mm. Baru nyampe tadi jam 18.15-an. Terus perjalanan ke rumah, baru nyampe rumah langsung ngajar. Makan, ngajar Hmm. pagi. Ya nggak apa-apa. Oke, Sharon. Hmm. Aku mau tanya nih, dikit aja. Mhm. Hmm, coba jelaskan, can you explain sepengetahuan kamu, sepemahaman kamu, apa aja yang ada dalam Python dan Python itu apa sih? Um, jadi yang tahu sih secara singkat kayak Hmm, Python tuh mostly dikenal sebagai back end-nya. oke. Mirip kayak I think sih bisa mau mainly buat analisis data di game Mm-mm. juga bisa, tapi mostly ya jadi back end misalnya kayak spreadsheet contoh kayak pakai Hmm, formula-formula itu mungkin itu hasil dari Python itu oke. complicated. Habis itu ya
Python sih menurut aku sih agak complicated sih. Menurut Mm-mm. aku. Karena tuh Mm-mm. kayak pakai logika Iya dan logika betul. tuh jalan tapi at the same time juga nggak jalan. Mm-mm. Jadi kayak misalnya analytics, kayak analisa CSV contoh. Itu Oke. kadang ngerti, kadang nggak. Jadi itu kayak wordingnya itu harus tahu juga kan. Dan Mm-mm. nggak tahu kenapa kakak atau kayak guru-guru tuh kayak bisa hafal gitu loh. Itu nggak tahu kayak gimana. Mungkin dilatih ya. Tapi Ya Aing nggak. karena berlatih. Iya, Aing Aku belajar Python tuh sejak 2017. Hah, ini takut banget. Karena ini sih sebenarnya pertama kali. Baru Mm. tahun ini ya belajar tuh Python yang basic-basic tuh baru kali ini. Dan aku tuh nanti mau kuliah dan itu takutnya tuh apakah knowledge yang ada di sini tuh cukup? Karena aku di sekolah kan nggak ambil IT ya. Ya, mm. Ya gitu. Itu agak takut. Sebenarnya kalau misalkan dibilang di kuliah takut atau enggak, seharusnya enggak ya. Karena pengalaman dari experience aku tuh, em, aku berasal dari MAN, Madrasah Aliyah, yang mana aku nggak belajar tentang informatik sama sekali. Sama kayak kamu. Nggak diajarin informatika, nggak diajarin apa-apa. Tiba-tiba aku masuk kuliah jurusan informatik. Kok bisa gitu? Bisa. Itu sebenarnya takutnya tuh kayak kalau masuk kuliah apalagi kan aku incernya kan sebenarnya yang incernya masih dalam negeri. Rencananya Mm. kayak S1 tuh di dalam negeri terus S2-nya di luar. Iya, mending gitu. Mm. Karena biasanya S2 lebih banyak kesempatan dalam beasiswa kan. Bener, bener. Sama kalau S1 tuh you udah punya kayak Basic S1 kan? ya S1 terus bisa kerja kan, Mm-mm. terus bisa bayar buat kuliah buat S2 Betul. nanti gitu. Mm. Nah, tapi masalahnya untuk di Indo tuh takutnya tuh kalau kan aku mau ambil DKV kan. Mm-mm. Di Nah, aku mana? di antara Di UMN atau nggak BINUS. UM, UMN UMN, mana tuh? itu di Gading Serpong. Oke, Di daerah atau Jeda. BINUS. Terus yang satu BINUS yang internasional Mm-mm. itu di Jakarta, Senen Iya, deket saya tahu-tahu. Mm. Senayan City. Nah, antara dua itu. Tapi kalau Sebenarnya bagus lagi itu isi Jogja tapi gimana? isi Jogja, Apa itu? isi Institut Seni apa ya? Bentar, aku lupa Pak, lupa singkatannya. Tapi dia DKV-nya bagus karena kan DKV itu kan lebih ke Institut Seni Indonesia. Indo I Institut Seni Indonesia. Arta. Nah, dia itu kan apa ya? Teman-teman aku, dosen-dosen aku tuh kebanyakan yang fokusnya ke website atau ke desain ya. Hmm? Lebih fokus itu tuh banyakan dari isi. Karena dia memang kalau DKV itu kan lebih kebanyakan desain ya. Iya. Nah, lebih kebanyakan desain komunikasi visual. Jadi, kalau saudara ponakanku itu ada di isi juga. Hmm? Baru sekarang itu semester 2 Hmm? baru masuk ini dan dia itu tak tanyain, ku tanyain kan, Vin kamu di sini di sana ngapain aja gitu. Kak Hmm? aku diajarin mulai dari pembuatan sketch awal, jadi kayak ngelukis, terus buat create create apa namanya, Oh, create design by aplikasi, nggak hanya tangan dan lain sebagainya itu. oh, Terus ku tanyain kan, kamu udah mulai masuk ke ini belum? Apa namanya kayak desain-desain awal buat aplikasi gitu. Udah mulai dari tapi bener-bener diajarin dari dasar gitu. hmm. Itu bagus sih itu. Di Mungkin saya BINUS juga bisa bagus. tambahin. Ya, mungkin saya bisa tambahin ke dalam apa sih eh list universitas. Paling itu Mm-mm. saya ngincernya tuh universitasnya kayak bisa nge-connect eh apa sih namanya seni sama IT Ya. terus Mm-mm. buat bisnis ngerti nggak? Jadi Paham, kayak paham. Kalau BINUS kompleks sih dia. Kan dia memang basicnya manajemen juga kan kalau BINUS kan. iya makanya I pilih kayak binus tuh jadi salah satu pilihan aku gitu. Dan aku rasa gini, sepemahaman.
Bagus tuh gambarmu. Ah, ini. Tapi ini Terus baru sketsa. Ini jelek. Ini yang kayak baru gambaran benerannya. ini cakep loh. Iya. Kalau dulu tuh aku ada siswaku. Dia sekarang kalau dulu sama aku kelas 9 berarti mungkin sekarang kelas 11 ya. Dia Lah, suka buat karakter. Dia sih. buat sketsa dari kereta, aplikasi kereta. Oh. Dia bener-bener mendesain kan dia lebih fokus ke anime ya, pembuatan Hmm. anime. Nah, jadi dia tuh bener-bener ngegambar detail gitu loh. Dia pakai ininya. Dia kan sering tunjukin kan, Kak aku ini loh udah bisa ini loh, aku udah bisa ini loh ini. Oke, aku bilang. Kalau misalkan aku sendiri kan juga basicnya desain kan, lebih Hmm. fokus ke front end kalau aku. Oh Desain ya. website, gimana caranya website tuh bisa dipahami oleh user interface-nya yang mudah dipahami oleh user. Terus Iya. gimana caranya menarik, misalkan kita nggak hanya asal membuat website gitu. Iya. Ada Jadi tujuannya gitu. ada tujuannya, ada tujuannya tuh untuk apa. Terus habis itu gimana caranya bisa user itu interest sama website kita gitu. Iya betul. Mulai dari penempatan misalkan kayak gambar muka, muka gitu kan. Itu nggak boleh gambarnya atau fotonya itu menghadap keluar. Mm-mm. Jadi dia harus ke dalam. Soalnya kayak gitu. Nah, kenapa ke dalam? Biar orang itu ngebaca itu kayak seolah-olah tuh apa namanya? Kayak gambarnya itu berbicara gitu loh. Ini loh Hmm. aku di dalam nih lagi ngebahas sesuatu nih. Seakan-akan kan kayak gitu gitu. Nah, terus habis itu buat gimana caranya biar user itu lebih tertarik dengan website kita. Itu Oh sih. iya. Dan lebih gampang gimana user itu biar lebih gampang untuk misalnya kayak ngoperasiin website kita, mulai dari penempatan loginnya, penempatan ininya dan sebagainya gitu. Iya. Hah. Ya begitu sih. Mostly. Hmm. Sorry Berarti kamu banget. pengen ngambil di kafe. Iya, itu plannya sih DKV. Bagus. Iya. Masih kelas 11 kan, masih masih banyak waktu untuk berselancar nih intinya. Iya. Berselancar univ mana yang sekiranya bisa kamu jadiin acuan atau misalnya kalau misalkan nih kamu mau keluar pun yang deket-deket kan bisa di Singapura atau di Malaysia atau di mana itu kan yang Mm. apa ya masih bisa dijangkau lah dari segi Ya. biaya, dari segi apa namanya, kalaupun nggak pakai beasiswa tuh masih bisa dijangkau gitu. Juga realistis sih orangnya. Dia kayak Mm-mm. gitu. Yap. Dan aku pun sendiri juga mengincar S3 di luar, jujur. Hmm. Iya. Aku mengincar S3 di luar karena apa ya, nggak memungkiri juga ya lulusan dari sana tuh lebih dipertimbangkan loh, gitu loh. Iya. Kalau misalkan kita nanti jangka panjangnya kan setelah lulus kan kita pasti kerja ya. Betul. Nah, kalau lulusan luar itu dia lebih diprioritaskan Mm-mm. gitu. Dan itu bener-bener real gitu loh. Iya. Makanya itu kenapa aku mengincar beasiswa untuk ke luar negeri untuk S3-nya. Oh, S2-nya udah kelar Udah, itu. udah. Oh, dari S2 Malang. tapi aku di Malang. Oh, Malang. Informatik juga. S2 informatik. Terus kemarin tuh aku ambil profesi kan, profesi guru. Karena nggak tahu ya kalau menurut aku kerja di sini kalau misalnya aku mau bertahan di sini ya, di khususnya di tempatku, itu kalau nggak pegawai negeri kan jujur kayak agak susah ya. Kalau di Malang aku masih bisa survive gitu. Hmm. Kalau di Harusnya sini tuh, mostly kayak eh apa ya, ke aspek CV aku juga sih mostly yep, betul. Ini gitu. lebih banyakin ini juga apa namanya kayak pelatihan-pelatihan gitu loh. Itu lumayan tuh buat nambahin CV. Iya, Kalau ada kayak workshop atau apa gitu. ya lagi mencoba cari. Mm. Karena sebenarnya sih kayak di sekolah aku tuh diadain tuh bisnis kayak competition, tapi kayak
itu sebenarnya teman-teman Aik semua udah kayak udah buat tim gitu, jadi kayak udah full Mm-mm. gitu. Ya kayak Aik tuh kayak at the same time juga pertimbangkan kalau bisnis tuh bukan main prioritas Aik sih. Mm-mm. Kita art gitu berhubungan dengan sketsa gitu-gitu, kalau ada kompetisi mungkin Aik ikut gitu. Mm-mm. Gitu. Kamu Oke, suka suka gambar dari kapan? sekarang. Kayak desain. Dari sekarang suka Iya, desain. baru tahun ini. Jadi itu Hmm. yang aku gambar yang ini semua tuh itu baru tahun ini, literally Hmm. bulan ini malah. Bagus loh tapi udah. Aku malah nggak bisa gambar loh, Dek. Serius. Aku Aku kalau gambar di tulis pakai tangan aku nggak bisa. Tapi kalau pakai desain aku masih bisa. iya, karena tuh nggak tahu kenapa, karena kan aku harus harus tahu nih, kayak at Hmm. least tahu mau kemana, arahnya kemana gitu. Mm-mm. Itu pas kelas 10 sih, kelas 10 aja nganggur. Kalau mau jujur aja nganggur aja, kayak nggak tahu mau apa, terus tetap kayak Soalnya main. masih belum kepikiran juga kan. Kan terus kayak bingung mau apa. Ya udah, karena Mm-mm. tetap sekolah sekolah kayak biasa aja. Mm-mm. Kayak pas kelas 11 tuh ay bener-bener sekarang tuh lagi mikir kayak, oh ini nanti gimana gitu, kayak Ya terus harus. kan aku kan orangnya apa ya, nggak tahu kenapa mama aku bilang kayak, oh mungkin bisa ke arah desain, jadi kayak ya udah ay ambil buku sketsa, terus kayak ngeliat Pinterest, terus kayak coba ngikutin, Mencoba kan. ya begitu. Terus saya suka, jadi kayak makin lama tuh saya suka, terus kok I jadi ini, I nanti juga apa sih ikut ekskul Hmm. gambar di sekolah gitu. Tapi tapi gini ya. Insting ibu Iya, itu bener-bener ada loh. Gitu. Aku dulu gini. Aku nggak ada niat ke informatik. Jur. apa aku Aku yang dulu lebih ke kesehatan. Pikirku. IPA dong, anak IPA. Iya, anak IPA. Aku anak IPA dong. Untuk kalau Oke. misalkan ke kesehatan wajar dong gitu kan. Ah, ah, Aku ambil kesehatan masyarakat, terus habis itu sama apa ya aku dulu tuh gizi atau apa gitu aku lupa. mhm, Nah, terus habis itu tiba-tiba aku SNM dulu waktu yang pakai rapot tuh yang jalur rapot karena mhm. SNMPTN. Aku nggak keterima. Nah, Oh nggak. tiba-tiba ibuku bilang gini, coba Kak kamu informatika gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, maka dari itu aku milih tuh. Hmm. Keterima dong. Oh Dan kak. sekarang hmm, pakai jalur tes aku dulu di Brawijaya. Iya iya iya. Dan qadarullahnya tuh kayak ternyata sejauh aku ke sini semakin ke sini tuh aku semakin enjoy gitu. Iya betul. Dan Ya kan? ternyata oh jalurku di sini loh gitu. Ya udah gitu. Iya sih itu benar. Kalau yang IT tuh papa I, papa I Ya? suka. Tapi yang kalau art tuh mama gitu. Hmm, Jadi kayak, ya mungkin aku bisa combine dua ini gitu. harus dong. Harus Iya. bisa mengkombinkan. Iya. Kan kalau di desain di kafe itu ya, itu udah Mm, kompleks menurutku. Udah kayak perpaduannya tuh ada gitu loh antara mau art atau misalkan mau ke IT-nya kan ada ngodingnya, kamu bisa buat misalnya desain tapi pakai coding dan lain sebagainya kan bisa. iya, bener. Dan satu yang bersangkutan dengan IT itu nggak akan pernah punah gitu. Semakin Iya, ke sini kan semakin membutuhkan tentang informatics, ya informatika IT. dibutuhkan. Ya, Betul. Dan apalagi sekarang kan di sekolah udah mulai yang negeri pun udah ada coding kan. iya, Pelajaran coding gitu. Gitu. iya betul sih. Tuh. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutin. Hmm, Introduction to the Panda 3D Library. Oke, next. Discussion app development. And then next. Oke. App development
Over the past few modules, you have learned how to analyze the market and how to the test and present your solutions. It's time to return to developing your own startup. Jadi kamu membuat startup sendiri, seolah-olah membuat desain sendiri, membuat aplikasi sendiri. What kind of startup do you think might take off? Kalau misalkan kamu mau buat startup, kira-kira mau buat apa? Hmm, tadi Oke, desain yang desain ya. mungkin Masih ada desain sangkut pautnya nih sama yang tadi kita bahas, ya kan? ya What mungkin are the most popular apps right now? Pinterest. Pinterest. Oke, Iya. and then Terus ada juga sosmed, sosmed populer, hmm, game populer, kalau misalkan terkait desain, desain nih, startup Pak, yang desain yang menurutmu populer tuh apa? Canva atau nggak Figma itu Canva, bagus. Figma, Corel, Ternyata nggak pernah dengar, Inkscape, nggak pernah dengar. Corel Draw. Udah Kalau dengar. desain tuh Corel Corel Draw, Inkscape, terus Krita gitu. Itu buat desain. Jadi dia modelnya tuh kayak aplikasi yang ada SketchUp kayak apa ya? Bisa membuat sketsa, bisa membuat kamu bisa membuat logo, bisa membuat karakter, bisa membuat ini banyak lah pokoknya. Itu. Kalau kamu mau ngembangin desainmu by app, kamu bisa pakai Corel, bisa pakai Krita, bisa pakai Inkscape. Tiga aplikasi itu. Hmm, Oke? Next. Computer games. Tahun 2018 sampai 2022, global games market. Nah, ini dia semakin naik, semakin ke sini. Nggak memungkiri juga sih. The computer game industry is the high development and rapid growing area of IT. Banyak siapa sih yang sekarang tuh nggak bermain games, ya kan? Bahkan anak kecil yang baru bisa ini pun juga udah bermain game gitu. betul. Okay, and then the Vox knows gaming platform Steam has over 120 million active users and hosts 31.3 billion hours of the game every month. The prospect for trying to work in the gaming industry look tempting, but there's one aspect that is the rising summed up. Will we be able to handle all the competition? Should we Hmm, start developing a full flight game right away? Why or why not? Nah, developing a prototype. Jadi sebelum kita membuat uh, game, kita harus punya prototype dulu. Oke? ya, Prototype itu apa sih? Jadi prototype itu kasarannya kayak gambaran sebelum kita mendevelopkan dulu, mendevelopkan gamenya itu. Oke. Jadi aku selalu menanamkan tuh gini, kalau kamu membuat coding itu ada 5 tahapan. hmm, 5 tahapan. Yang pertama, define the purpose, hmm, and then planning the algorithm atau ya, flowchartnya, and then design of the task, gimana cara membuat desainnya, lalu coding of the task, membuat codingannya, lalu yang terakhir ada check the task or debug. Apakah ada errornya atau enggak. oke, Jadi tahapan untuk membuat atau bermain atau membuat coding atau membuat aplikasi itu ada 5 itu. Define the purpose, planning the algorithm, design of the task, coding of the task, and debug. oke, Nggak mungkin dong nggak ada error, pasti ada errornya. pastilah. Oke, Itu discuss. Kenapa? itu stres kalau error. Betul. Bahkan kurang koma atau kurang titik, Itu udah kelar. itu udah pusing banget. Mau lagi. Kalau kurang titik, oke lah, kita masih bisa tahu gitu. Kalau kebanyakan space, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu di mana letak kesalahan kita gitu. Ternyata setelah kita teliti satu persatu, kita detailin per, per barisnya, bahkan per ininya. Ternyata dia ada di kebanyakan space. Hmm, Oke, computer game. What are the most popular game right now? Roblox. Roblox, sudah tentu. What are the main features of this game? Voice chat, Oke. text, create nggak sih? Iya, create avatar Mhm. skins gitu-gitu.
Okay. How are they different from the ones you have already developed? I haven't developed anything. Ya belum belum ini kita Pernah misalkan sih, mau, hmm? itu waktu yang uh, apa sih yang dulu yang my old teacher, my first ever Hmm? teacher, kita disuruh buat game gitu. Tapi it's not, it's like Pac-Man. Suruh buat Look. apa? It's like it's not 3D ya, it's like 2D, two Oke. Hmm. dimensional. Jadi kayak do I still have the game or not? I forgot. Mungkin ada di laptop I somewhere gitu. Tapi Hmm? kayak game itu tuh kayak Pac-Man mirip-mirip lah. Tapi bisa buat walls, Hmm? nanti kayak Hmm. tembok terus kayak tembakan yang kayak Oke. gak go through the walls tapi kayak mantul. Oke. That's all. Oke, And nah hari ini kita akan membuat 3D teknologinya. Oke, ini udah nggak asing kan sama Minecraft ini. Kenapa? teman-teman I yang main kayak gitu apa ya? Ya begitulah. Minecraft, Roblox itu pernah eksis pada zamannya kalau Minecraft ya. Kalau Roblox masih sekarang. Nah, Marcus Notch, the creator of Minecraft. Programming is his hobby, and he wrote his first lines of the code when he was 8 years old. Bayangin dia usia 8 tahun. Dia udah mulai ini. Aku siswa yang paling kecil yang pernah kuajar. Belajar coding itu anak umur 6 tahun. Dia udah belajar coding. Gila. Iya, beneran serius 6 tahun. Dia sama aku mulai dari usia 6 tahun sampai dia kelas 5 SD. Oh, Mulai sama aku tuh. wow. Lama dong. Lama, bener-bener lama. Jadi dia bener-bener mendesain mulai dari dulu cuma geser-geser aja sampai dia bisa membuat website sendiri sekarang. Hmm, Gitu. Okay, the first version of the games was released in 2009. Back then, Minecraft was a small project that Marcus worked on alone in his spare time. Masih small project loh dia, iya. Minecraft. Okay, Mojang, Mojang Studios. In July 2010, the numbers of the registered use of the game exceeds 300 million. Ya kan? In September 2014, Minecraft acquired Mojang and Minecraft for 2.5 billion. Bayangin. Do you want to try to make something similar? Mungkin. Okay. Now Maybe. the topic is Panda 3D. Okay, Panda 3D game. And it's a game engine that includes graphic, sound, networking, input device, mouse, keyboard, and joystick, collision detection, and the other function need to develop 3D games. Okay, game engine is the basic of the software used to create computer games. What makes a 2D, 2D, two-dimension game different from 3D game? 2D tuh contoh Flappy Bird. Itu Oke, tuh Flappy. Flappy Terus. Bird tuh 2D, Pac-Man 2D. Yang Hmm. 3D tuh like 3D dimensional meaning kayak it has depth, kayak avatarnya tuh kelihatan rounded at every angle. Oke, contohnya apa? Hmm? Contohnya Roblox. Iya. Atau nggak Oke. Sims? Sims termasuk. Sims, ya. Uh, Aku bermain The Sims. nah dong, and then I quit. Aku dulu bermain terakhir Sims 4. Tapi The di Sims HP, 4. di HP. Oh, di HP. I pengen coba download di laptop I kan Apple, jadi kayak Mm-mm. I Di tuh Mac. download Steam, and then I tried downloading it, but it didn't work. Ya, Oh, karena kenapa? beda ini. Beda beda iOS. Wah, I Kalau kesel. ini kan kebanyakan pakai Windows ya. Kebanyakan tuh. Kalau Iya, iOS kan dikit. iya. Oke, two dimension. A two dimension game is on the plane.
How can you determine if the position of an object on the plane? X, Y. X, Y. X yang X-nya yang no, vertikal apa horizontal? horizontal. Oke, Pasti. terus Yoi Vertikal. vertikal. Okay, the position of the object on the plane is determined by a pair of numbers, coordinates along of the x and y axis. Okay, similar this one. In the Panda 3Ds, the XY plane represented the ground. The x-axis the pointing to the right and y the axis pointing to the forward. And then is the z-axis that is the pointing up. Nah, kalau 3D kan dia gini. Kelihatan nggak? Iya, X, kelihatan. Y, Z. Okay, since the main virtual modeling space where all the object of the 3D world of the located is called the scenes, there are different categories of object of the scene. Nah, Mhm. ini boleh kalau misalkan kamu screenshot atau nanti tak kirim PPT-nya, nggak apa-apa. Oke, geometri. Dibaca dong. Geometri, material, slice cars, virtual cameras. Kenapa? Dibaca dulu. Oh. Geometry is a collection of vertices, edges, and planes that define the shape of an object. Materials are the information about the visual properties of the model, such as color, texture, reflectivity, or refractive ability. Mm-mm. Sources are basically the information about the position, direction, power, and spectrum towards illumination. And virtual Oke. cameras are points on the scene from which the object or the project is visualized. Oke, jadi ini untuk dasarnya ya. The main object in the 3D is the scenes. Ada geometri, materials, like source, virtual cameras. Jadi kalau 3D kan dia mesti harus berinteraksi dengan lighting, virtual cameras, karena dia perlu berputar, ya Mm. kan? Nggak mungkin dia nggak berinteraksi. Nah, the game Windows, create an empty Panda 3D game. Nah, kita menggunakan 3D game from direct showbase import ini sinilah pokoknya. Base sama dengan showbase base.run. Jadi kita menggunakan history atau kosakata yang ada di library-nya si Panda. Mm. The run method already contains of the main loop of the Panda 3D engine. A frame is rendered in init and background tasks are handled. The method should be called once and of the program. Misalnya ini, object oriented approach. Nah, untuk memanggil, untuk mengimport dari 3D-nya, 3D game-nya itu pakai yang from direct showbase import showbase. Lalu kelas game-nya kita ambil yang showbase, lalu definisi init self, showbase, lalu buat game, lalu run. Mm. Sampai sini? Paham? Um, Ambition. Direct showbiz tuh maksudnya kayak gimana? Oke, misalnya ini. Bentar, ini kan codingannya. Jadi dia buat manggil manggil ini gitu loh. Apa namanya? Eh, resultnya nggak keluar dia. Oke, jadi dia tuh kayak manggil dari library-nya gitu loh. Okay, like Library-nya si summoning. Panda. Mm. Nah, placing object of the scenes. All of the Panda 3D Engines object can be found in the nodes of the scenes graph. A scenes graph is the tree containing all of the models and need to be displayed. Jadi ada like node, model node, geom node, lens node. Ada kamera relates to lens, ada other. Aku dulu pernah ngajarin siswaku AR VR, Mm. augmented reality sama virtual reality. Jadi Oh dia ya. ngedesain itu yang aku ajarin anak SD. Jadi dia seriusan anak SD, dia Hah? ngebuat dia pakai Cospace, dia ngebuat 3D kayak virtual reality. Jadi dia seolah-olah itu kan ada codingannya tuh, gimana cara buat nerbangin burung, terus habis itu buat dia jalan, buat ini dan sebagainya gitu. Mm. Nah,
Di sini untuk 3D-nya, the current 3D sense that the being displayed in the screen. Ada render, ada kamera, Mm. ada notepad, ada notepad juga di sini. Yang kedua, notepad yang ketiga di sini. Lalu ada notepad yang keempat yang ini. Nah, dia akan mengkoneksikan ke seluruhnya. Jadi kayak terkoneksi gitu. Oke. Nah, how do we create an object? Jadi codingannya adalah the loader load model. Model equals loader load model, model improvement. The return values notepad, the note that the contents of the load model. Will the object appear immediately of the screen grab tree? Nah, object is not placed in the scene grab will not be displayed. The method model.reparent to render. Jadi kita ambil dulu dan rendernya. And then set the parent render for our object, placing the scene grab. The object will only become visible. Nah, ketika dia kasih ini, dia baru muncul. Dikasih codingannya yang loader load model. Yang ini. Lalu, dia harus sepasang dengan self model dari parent to render. Nah, resultnya kayak gini nanti hasilnya. Oke, ini change the position. Ini boleh di screenshot atau boleh ini untuk kosa-kosanya, kosakatanya. Ada model scale untuk mengatur skala, set scale, set scale untuk X, Y, Z-nya, set size scale X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, terus ya gitulah size-nya. Oke. Nah, become lens set Puff. Jadi dia untuk mengatur angle-nya, kameranya tuh kayak gimana. Kalau misalkan 90 derajat, dia akan 90 derajat. Kalau 180, dia akan mengarah ke yang lain. Misalnya kayak gitu. Seperti ini. Jadi, untuk mengatur ini, ada model set scale. Ini adalah eksperimen with the position of the size of the model. Di sini. Next, nah hasilnya kayak gini nanti dia. Itu Kenapa? tuh ini kayak reminds me kayak merah putih one for all. Merah putih. One Gimana? for all. Merah putih one for all. Tahu gak sih? Oh. Hmm. Iya mirip-mirip gitu. Ya mirip-mirip gitulah. Kan dia ngambilnya cuma dari library-nya aja. Iya, makanya. Mm-mm. Self model, loader, load model, models environment, self model loader. Nah, ini untuk mengatur. You can also upload your own models in .h format. Jadi kamu bisa mengatur modelmu sendiri. Jadi formatnya adalah .h formatnya. Kalau misalkan kamu mau menginputkan sendiri, kamu bisa pakai ini. Nah, untuk loadingnya, untuk memanggilnya dia pakai yang self model sama dengan loader.model load model gitu. Note that 3D object consists of the model. Filenya itu bentuknya adalah egg file and texture atau TIFF file. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan itu. Oke, sekarang download in the test a few models in Panda 3D. Silahkan dibuka LMS-nya. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Enggak sih. Sebenarnya sih kita kayak belajar kayak ini nggak sih game, cara buat game Betul. kan? Iya. Nggak terlalu, Buat game 3D. nggak Ya, ada yang sih. mm, Create the game.py. oke, yang pertama. Bentar ya, let me just open. The main game dot py Python. Bisa send foldernya nggak atau no? Aku send foldernya bentar.
Nah ini ya, wait. Di WA aja kalau mau. Mm-mm. Bentar, tak send dulu. Habis itu Hmm, ada kelas lagi ya. ada Hmm. jam 8. Hmm. Kakak fleksibel banget. Menurut Kenapa? atau kayak nggak terlalu serius, nggak terlalu ini. Ngapain serius? Yang penting tujuannya tercapai, kamu paham. Karena terakhir my last teacher, aduh I don't know. Hmm. Kenapa? Ini nggak terlalu ini, nggak ngerti apa-apa data analis. Ngerti lah dikit, cuman kayak Kalau ini ya paham nggak kamu yang kakak jelasin? yang kakak jelasin tuh, I ngerti intinya. Tinggal Oke. buatnya aja. Kita lihat. Hai. Terusnya bisa ya. Aku konsepnya gini, yang penting siswa itu paham konsepnya dan ya udah enjoy, nggak membuat kalau coding itu seburuk itu gitu loh. Coding itu seru loh. Ya, seru, seru, seru. Coding itu seru. Kalau kamu bisa ininya tuh pasti bakalan terus 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 gitu. Wah, Iya, gemes sendiri gitu. sebenarnya sih I lagi, Udah tak ini. ya lagi loading Kak. Mm-mm. Iya, aku lagi nunggu ini sih. Kita akan belajar Figma nggak? Kamu mau belajar Figma? Gini, Boleh. kalau misalnya kamu mau belajar Figma, ini ekstra dari aku deh. Hmm? Kamu boleh belajar, kebetulan aku paham terkait Figma. Serius, serius ini. Aku Iya, paham terkait Figma. Kalau mau sisain misalnya berapa menit di akhir, 10 menit lah atau apa, itu nanti buat belajar Figma. Tapi mulai iya. minggu depan. Ya udah minggu depan boleh, boleh. Mm-mm. Jadi di akhir, nanti kita belajar Figma dikit, 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 dikit gitu aja. Iya. Soalnya sebenarnya sih pengen, aku tuh lihat kayak konten creator kayak yang aku ikut lah. Jadi kayak Mm-mm. their coding journey atau gimana-gimana. Tuh mereka suka pakai Figma. Terus saya Ya, kayak itu untuk buat prototipenya. ngedesain gitu. Itu ya Desainnya. Heeh. kayak coba. Terus belajar JavaScript nggak sih aku Kamu pengen belajar JavaScript? ya HTML pokoknya yang front HTML? end Oke, buat boleh. kayak interaktif misalnya Boleh. interaktif web misalnya kayak Mm-mm. very interaktif itu kayak saya pengen coba gitu. Boleh. Aku paham. Aku terkebetulan ya. Aku sebenarnya fokusnya itu ke front end. huh Front end, yang front end ya aku. Karena aku ya lebih suka desain, ya satu. kan Mm-mm. Terus yang kedua, aku sekarang lagi membuat website. website apa. Itu dia mengkoneksikan apa ya website untuk jadi namanya PMI Connect. Hmm. Jadi kemarin tuh kan aku pengabdian di Daejeon, Korea. uh Pengabdian selama seminggu. Nah di sana tuh banyak komunitas PMI pekerja migran Indonesia itu yang dia kesulitan ketika mau konsultasi dengan misalkan kayak apa ya ada masalah kesehatan lah gitu. Dia tuh kesulitan, sedangkan biaya di sana untuk konsul ke dokter itu sangat-sangat mahal. oke terus web Nah, di jadi buat apa. websitenya itu jadi mengkoneksikan Hmm. antara ketika orang sana sakit, dia bisa konsul dengan dokter yang ada di Indo gratis. Jadi kayak by platform gitu. Is this your project or like personal project or like ada karena kan tentunya butuh duit itu Yap, pertama terus mm, orang dokter ahli Univ. Mm. Aku itu ikut Univ. Kan Univ aku apa? juga di universitas. Iya. Aku masuk di Univ. Oops, I forgot about that. Aku masuk di Univ. Um, Jadi aku juga juga apa namanya? ada ininya ya. Ada beberapa project yang dibiayain sama Univ. Hmm. Jadi aku cuma ngembangin gitu. Membuat project, membuat produknya. Oh gitu. Yap, Bisa dapet uang. dapat. Kemarin ke Ah, Korea gratis. Kapan lagi? oh. Aku ke Ya, Korea gratis deh. ya soalnya aku kepikiran tuh pas mungkin masa-masa kuliah aku tuh ayo at least buat Ayo sesuatu. dikerjain. Hmm.
And I bingung, I don't know what to type. Oke, yang di teks. Di teks. Teks, 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 teks. Bentar ya. Ini Oke. aku share screen. Jadi aku, alhamdulillah ya, aku keluar negeri itu dibiayain sama kampus. Hmm, Oke, ini Oke, tulis sekarang, mana coba inimu? ini Oke, answer the tax. Tax one. Coba buat yang ininya dulu. Coba buat LMS-nya, lihat LMS-nya dulu. di mana? Yang tadi. Cuma tadi kan file. Itu yang sebelahnya. Yang teksnya. Kelihatan nggak? Ini loh. Wait, aku share screen dulu. Ya boleh, boleh. Model name-nya ya, model file. Udah kelihatan belum? Um, udah kelihatan. Nah, tadi kan kamu buka yang ini. Nah, Iya. tapi di taksnya. Oh, Ini. Nah, kita akan ngebuat seperti ini. Yang tadi. oh oke. Oke. Nah, sekarang kita buat gimana caranya meng-create seperti ini. Oke, Oke? oke. Silahkan dikerjakan. Tahu kan codingannya tadi? Agak lupa. Agak lupa. Oke, aku ini dikit deh. Jadi gini, from direct dulu. Kan ada import showbase-nya yang tadi kan. Nah, Oke. terus kita panggil dulu nih game showbase-nya. Lalu ada definisi, in itself, showbase in itself, model. Gini deh, kamu yang share screen. Oke, Aku bentar. kasih contoh yang pertama aja. Nanti selanjutnya kamu kembangin ya. Oke. So, show face. Kayak gini, Kak. Wait. From direct showbase Ah, dot pakai dot atau enggak? hmm? Pakai dot atau enggak? Oke dong. Oke. From Showbase dot showbase import showbase. Jadi dia untuk mengambil coba buka WA-mu. WhatsApp. bentar ya. Mm-mm. Nah, Hmm. jadi dia untuk memanggil yang ada di dalam library-nya si Python. Kan Python pasti punya library kan? Gak mungkin Ah, nggak dong, gitu kan? Nah, dia untuk memanggil si library-nya itu. Jadi pakai import dulu. hmm, Ingat, penulisan huruf besar dan huruf kecil dia berpengaruh. Oke? Nah, sekarang kita buat kelasnya dulu. Kelasnya adalah nama gamenya. Kelas game dalam kurung showbiz. row base. Yap. Oke. Bentar ya. Oke. Ah, Oke. ini udah bener nggak sih? Ini kuning soalnya. Wait. Wait. I think I'm wrong. Bentar ya. Oke. Um, Direct dot showbiz. dot S-nya besar, B-nya besar. Coba lanjutin aja dulu. Oh ya udah lanjutin aja. Mm. Nah, lalu definisinya. Definisi init self. Dikasih ini dulu. Underscore. Underscore init underscore lagi. Itu Ini, kuning apa? nggak- Aduh, nggak bisa digedein. Hmm. ini Direct dot showbase dot cold p report missing imports. The planes. Apa tuh, bentar. Tulisannya aku nggak kelihatan. Import direct showbase dot the showbase couldn't be resolved by lens. Kamu udah masukin yang ini belum? Masukin yang tadi ku kasih belum? I don't think so. Hmm? Masukin yang mana? Yang tadi yang kamu download filenya. Kan ada file yang kamu download kan tadi? Oh iya ini. Tapi Udah. itunya nggak ada apa-apa. Ini Bentar. filenya yang Ah, game.py-nya. oke. Nggak ada isi sih.
VS Code-ku masih loading. Ya nggak apa-apa. Ya dia nggak ada isi, kosongan doang. Ya kan kosong. Ya, kamu harus ngerjain di situ. Lanjutin dulu aja. Oke. Lanjutin Jadi dulu aja. aku Nanti kita cari tahu ininya di mana. base. Ini tuh buat apa ya? Apa? Fungsi dari Init. init. Oke, pertanyaan yang bagus. Bentar, aku juga mencoba mengcoding. Kamu sambil lanjut ya. Oke. Hmm. Oke, jadi fungsi dari direct showbase tadi yang seperti yang aku bilang itu untuk mengimport. Untuk Mhm. mengimport, sambil aku jelasin sambil ini ya. Aku Ya, jelasin sambil pakai bahasa Indonesia paham nggak? pakai campur nggak apa-apa kalau bisa. Saya campur aja ya. Nah, untuk mengimpor showbase dari Panda 3D-nya itu. Nah, yang mana yang untuk mengimpor itu yang si showbase-nya itu. Si showbase-nya itu untuk mengimpor datanya. Nah, terus semua aplikasi Panda itu biasanya diturunkan dari showbase. Dia from showbase kayak library-nya itu loh. Yang aku bilang tadi. Nah, untuk kelas game yang pertama ini tuh membuat kelasnya. Mhm. Paham sampai sini? Oke. Nah, terus untuk yang init, seperti yang aku bilang, yang kamu tanya tadi, yang Mhm. ini sampai sini, init. Nah, ini untuk dipanggil agar semua fitur yang ada pada 3D, misalnya untuk membuka render 3D-nya, event handler, dan sebagainya itu untuk aktif. Jadi untuk ngaktifin gitu loh, ngaktifin semua fitur yang ada di Kayak Showbase. sama ya. Nggak Hmm? sama dari import Showbase tadi. Heeh. Ini kan Oh, dia misalkan cuma dipanggil dong, dia kan belum aktif nih. Dia nggak tahu ya. dia nggak tahu mau Harus ngapain gitu. diaktifin. Harus diaktifin tuh Oke. pakai yang itu. Oke? Ini. Init. Oke. Nah, Oke. terus untuk yang self model yang ini itu untuk membuat sebuah 3D model. Dia bernama si environment di dalam folder model. Jadi ada sebuah folder. Nah, di dalam folder itu kan ada misalkan ada environment, ada objek 3D dan sebagainya. Nah, itu dipanggilnya pakai itu. Hmm. Paham? Dia untuk Paham. callingnya aja. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada reprint. Bentar, itu codinganmu ada yang kurang nggak? Nggak ada sih, udah based on yang tadi. Reprint, reprintmu mana? Oh ya, trip Belum. tracking. Oh sorry, I skipped that. Reprintnya belum. Itu Nah, buat apa? reprint itu dia untuk show Oh, the model, show the environment itu. Kan tadi aku jelasin. Nah, dia untuk menampilkan di layar, dia harus menjadi anak node-nya atau child-nya dari render itu. oke. Paham? Paham. Sampai sini. Nah, Hmm. itu namanya adalah root screen grab. Kalau misalkan di ininya, di apa namanya? Di Panda. Nah, Mhm. terus kita ke set scale. Yang ini. Dia untuk mengubah ukuran model menjadi lebih kecil. Kenapa 0,1? Dia mengubah ukurannya lebih kecil 0,1 atau 10%. Kurang tahu. Kan ukurannya 100% nih. Ya, Misal, dia mau buat lebih kecil. Kalau 100% kan dia gede banget. Dia akan 0, resize ke 10% doang. Jadi dia kecil. oh oke. Oke?
Nah, kalau misalkan ini kan nggak bisa pakai persentase, jadi kita pakai desimal. Misalnya Hmm, 0,1 kan 10% itu sama dengan 0,1% kan? betul. Betul kan? Oke, Hmm. udah bener gitu. Terus habis itu untuk yang ini self model set pos ini untuk posisinya. Jadi dia posisinya di X-nya adalah -2, Y-nya 25 dan Z-nya -3 Zatnya tuh tingginya ya. tingginya. Bukan tinggi sih, kayak apa ya? Kayak ini Y, ini Z. X, Y, Z X, gitu loh. Z, Z. Z. Ya seperti yang tadi yang kubus tadi loh. Oh iya, oke. Kan ada X, X, Y, Z. Gimana ya tadi ininya Z-nya gitu loh. tuh Z-nya tuh di tengah-tengah Kak. Kayak 3D dimensional kan? Ya, 3D Eh, dimensionalnya. oh, oke. I think I know. Ya. Oke, paham? Oke, nah terus kalau yang game run, yang game-game itu kan untuk memanggil. Ada game run, itu adalah untuk menjalankannya. Menjalankan dari loopingnya itu. Tapi Nah, kalau sekarang, game, kenapa? game sama dengan game apa? Game sama dengan game itu dia akan membuat objek dari kelas game. Jadi kan kelasmu di sini kan game nih. Oh, Nah, kelasmu itu gamenya game G-nya gede apa kecil? Kalau ke sininya kecil, dia yang sini juga harus kecil. Kalau gede, dia harus gede. Dia harus sama. Nggak kuning kan? Tadi kuning kan? Nah, sekarang nggak kuning. Kenapa? Karena udah paham nih. Oh, berarti aku harus run dari kelas game yang di atasnya itu. Nah, sekarang PR-nya di sini ada from direct. Ininya kuning, Mas Ian. Nah, kira-kira salahnya di mana? Kita lihat satu persatu. From direct. Ini udah paling mepet belum? Aduh, apa? waktunya tinggal dikit lagi. Tinggal satu berapa detik nih. Um, um, udah benar tinggal yang ini. Nggak tahu kenapa. Oke, kalau semisal habis kelasku jam 9 kita bahas dikit, bisa nggak? Setelah jam Kurang. 9 malam. Kalau Atau WA bisa nggak? Kalau WA ya bisa sih. Soalnya aku ada meeting history boleh? buat sejarah Oke, WA itu. oke, W aja ya. Ini waktunya udah habis. Aku ada kelas. Oke. Oke, thank you ya Sharon untuk hari ini. Kurang Oke. lebih itu nanti ininya coba kita bahas di WhatsApp. Oke? Thank you Sharon. Bye. Bye.